Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam video saya. Yang kali ini saya akan membahas tentang salat khusyuk, ciri keempat dari mukmin. Nanti saya akan bahas bagaimana, apa pengertian khusyuk dan bagaimana supaya bisa khusyuk. Baik, kita mulai. Khusyuk dalam sholat. Ciri keempat mukmin. Ciri mukmin menurut Al-Quran, ini selalu saya ulang-ulang. Pertama, amat sangat mencintai Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, memelihara sholat. Ini sudah semuanya. Sekarang tempat, khusyuk dalam sholat. Yang kelima, tenang atau mantap kamu bila zikrullah. Yang keenam, tergetar kalbu bila disebut Allah. Yang ketujuh, tawakal hanya pada Allah. Yang kedelapan, menghindari hal yang tidak berguna. Yang kesembilan, dengar dan taat terhadap firman Allah dan sabda Rasul. Yang kesepuluh, bertambah iman bila dibaca ayat Allah. Yang ke-11, menginfakkan sebagian harta. Yang ke-12, menunaikan zakat. Yang ke-13, memelihara kemaluan. Yang ke-14, memelihara amanah dan janji. Dan ke-15, tidak ragu jihad dengan harta dan jiwa di jalan. Kali ini yang kita bahas adalah yang keempat. Khusyuk dalam sholat. Ini ciri mukmin disebutkan di dalam surat ke-23, surat Al-Mu'minun ayat 2. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Fi saya kasih baris warna merah, artinya adalah di dalam. Jadi khusyuk itu di dalam sholat. Ada orang yang mengatakan khusyuk itu di luar sholat, lakunya begini-begini, itu khusyuk. Bukan, itu tandanya orang yang khusyuk. Karena aqimus shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari fahsya, keji terhadap diri sendiri, wa mungkar, buat hal mungkar, dosa maksudnya. Arti mungkar itu sebetulnya tidak dikenal. Jadi kita sudah memahami mungkar itu segala perbuatan yang dosa. Jadi fi itu di dalam sholat. Jadi di dalam, di belakang nanti saya jelaskan, ada dua jenjang sholat itu pakai kata ala, itu terhadap sholatnya. Khusyuk bukanlah konsentrasi. Menurut saya khusyuk adalah dekonsentrasi. Justru kita tidak konsentrasi. Kalau kita berusaha konsentrasi, nggak khusyuk. Atau saya juga mengatakan khusyuk itu asik. Seperti kalau kita sedang asik baca satu buku cerita gitu, ada orang lewat depan kita nggak ngeh. Itu khusyuk tuh. Atau kita sedang asik mengerjakan sesuatu atau sedang main HP gitu, ya, dipanggil-panggil nggak nyaut, nggak denger gitu, nah, itu khusyuk. Khusyuk itu gitu. Nah, Allah menjelaskan ciri khusyuk di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 45 dan 46.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yazunnuna mulaqu rabbihim ilaihi raji'un, saya kasih tanda merah. Kenapa? Karena di terjemahan Al-Quran itu yazunnu itu diterjemahkan dengan yakin. Terus mulaqu rabbihim itu akan bertemu dengan Rabbnya. Lalu ila raji'in akan kembali kepadanya. Padahal zon itu di bawah yakin. Dan mulaku itu istilahnya isim maf'ul, dipertemukan. Jadi sedang berlangsung, bukan akan, ya. Sedang bertemu gitu ya. Terus raji'un juga kembali, itu orang-orang yang kembali. Kalau ada orang yang meninggal kan kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan orangnya sudah meninggal, bukan akan gitu ya. Saya tidak tahu kenapa itu menerjemahkan akan. Nggak ngerti saya kenapa. Artinya mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang zon atau merasa. Jadi kita jelaskan zon itu bagaimana posisinya. Bahwasanya mereka sedang bertemu dengan Rabb mereka dan bahwasanya mereka kembali kepadanya. Jadi orang yang khusyuk itu ketika sholat dia tuh merasa sedang bertemu dengan Allah. Dan bahwa ketika mereka berangkat sholat itu mereka akan kembali kepada Allah. Jadi ciri khusyuk tersebut ada dua. Satu, merasa atau 75% yakin sedang bertemu dengan Allah. Perkiraan saja 75% ya. Nanti kita lihat kenapa sampai 70% sedikit begitu. Dan merasa atau 75% yakin kembali kepada Allah. Jadi orang khusyuk itu betul-betul sedang merasa berhadapan dengan Allah. Agar kita tahu di mana posisi zon dalam kalbu, mari kita lihat bagian berikut ini. Ini ada namanya, ada persentase yakin, ada persentase tidak yakin. Pertama yang paling rendah, ingkar. Ingkar itu 100% tidak yakin. Di atasnya ingkar itu waham. Waham itu 25% yakin, 75% nggak yakin. Di atasnya lagi syak. Ini bahasa kitanya ragu gitu ya. 50% yakin, 50% nggak yakin. Barangkali kita pernah dengar tuh syak wasangka. Itu ragu. Nah di atasnya ini salah pencet. Nah di atasnya baru zon. Zon itu 75% yakin, 25% ya yakin. Di atasnya lagi baru yakin. Yakin itu 100% yakin. Itu nanti di akhirat ketemu dengan Allah itu 100% yakin. Summa taronahum ainal yakin gitu ya. Ada yakin itu kan ada akul yakin, ilmu yakin, ainal yakin gitu ya. Itu zon. Jadi zon itu enggak 100% yakin, enggak. Kita pernah dengarkan husnuzon, su'uzon, gitu, bersangka, jadi merasakan gitu ya. Jadi orang khusyuk itu pada saat dia sholat itu dia benar-benar merasa sedang berhadapan dengan Allah, ya. Kembali kepada Allah. Khusyuk adalah jenjang tertinggi dalam sholat. Ada dua jenjang di bawah level khusyuk. Keduanya disebutkan Allah dalam surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70, ayat 23 dan 34. Ayat 23-nya, alladzina hum ala sholatihim daimun. 34-nya waladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Dua-duanya pakai ala.
Kalau khusyuk tadi pakai fi. Ala ini saya terjemahkan dengan terhadap. Mereka yang terhadap sholatnya membiasakan. Kurang. Ya. Membiasakan. Mereka yang terhadap sholatnya membiasakan atau mendawamkan. Ayat 34-nya, dan mereka yang terhadap sholatnya memelihara. Jadi di bawah khusyuk itu ada apa namanya, mendawamkan, ada yang memelihara. Tingkatan sholat, jadi saya gambarnya begini. Daimun ini orang yang membiasakan, ya. Dawam, pembiasa. Maksudnya pembiasa, nanti ada penjelasan. Kemudian di atasnya lagi hafizun, pemelihara. Yang tertinggi adalah khasyi'un, tunduk. Jadi khasyi'un itu bahasanya, artinya adalah tunduk. Betul-betul dia merendah di hadapan Allah ketika sholat. Ini penjelasannya masing-masing level. Pertama, ada imun. Adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Jadi dia sholat, selalu sholat. Tapi ya yang penting selesai gitu ya. Nggak bicara kualitas nih. Pada jenjang ini 100% merupakan usaha manusia. Perang yang berat adalah melawan malas. Kalau yang nggak imun ini sudah nggak malas lagi ya, tapi ya asal sholat aja udah. Yang kedua, pemelihara. Dulu sudah saya jelaskan tentang apa yang harus dipelihara dalam sholat itu ya. Kalau daimun ini dia nggak pelihara, pentingnya sholat aja. Yang kedua nih, hafizun, pemelihara. Adalah orang yang senantiasa memelihara 5 hal yang harus dipelihara dalam sholat. Itu yang sudah saya jelaskan waktu itu. Nanti ringkasannya ada lagi. Pada jenjang ini 50% merupakan usaha manusia dan 50% lagi pertolongan Allah. Angka ini hanya perkiraan, yang pasti tidak sepenuhnya merupakan usaha manusia. Misalnya sudah masuk waktu, dia belum siap-siap, itu perasaan nggak enak. Nah itu kan perasaan nggak bisa disengaja. Kalau dia pakai pakaian yang menurut dia nggak sopan, nggak seret gitu ya, atau banyak keringat, nggak seret gitu. Terus kalau dia sholatnya agak buru-buru, nah itu nggak seret. Jadi Allah sudah turun tangan untuk ikut membantu dia dalam memelihara. Saya katakan 50% usaha manusia, 50% pertolongan Allah. Nah, untuk bisa menjadi level pemelihara ini ya memelihara dulu. Nanti di akhir ini, di akhir paparan saya ini akan sampaikan secara ringkas. Yang ketiga, yang paling tinggi adalah khusyuk, khasyi'un, tunduk. Adalah orang yang benar-benar merasakan sedang bertemu dengan Allah dan sedang berbicara dengan Allah. Saya gunakan istilah berbicara. Karena ketika sholat itu kan kita memuji Allah, kita berjanji, ikrar ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kita memohon. Jadi kita sedang berbicara dengan Allah. Nah, orang khusyuk itu betul-betul merasakan itu. Pada jenjang ini 100% merupakan pertolongan atau rahmat Allah. Jadi khusyuk tidak bisa disengaja. Allah yang tolong, itu berasa. Berasa itu. Kadang-kadang asik gitu. Nanti pada sholat berikutnya nggak sebanyak itu, nggak sesempurna itu. Nanti turun lagi, nanti naik lagi gitu ya. Gitu. Kecuali orang-orang tertentu yang sudah
karena sudah level-level tinggi lah ya. Sama sekali tidak ada usaha manusia. Khusyuk tidak bisa disengaja. Sekali lagi saya katakan, khusyuk tidak bisa disengaja. Betul-betul merupakan hadiah dari Allah. Ini harus kita sadari, jangan kita, saya pengen sholat khusyuk kok nggak bisa-bisa. Ya, ada upaya yang harus kita lakukan sebelumnya. Ini upaya agar jenjang kualitas sholat bisa mencapai khusyuk, yaitu memelihara 5 hal. Awal waktu, ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, ya, video ke-16 kalau nggak salah. Awal waktu, bukan tepat waktu ya. Kalau ingin tahu penjelasannya, silahkan lihat video sebelumnya. Kemudian kebenaran ucapan dan gerakan, kebersihan dan kerapian pakaian dan tempat, kesopanan, niat. Itu kesengajaan sholat untuk Allah dan untuk berbicara dengan Allah. Ini dipelihara. Kalau 5 ini dipelihara, nanti jenjangnya naik tuh dari daimun menjadi hafizun, terakhir khasyun. Dengan pertolongan Allah tentunya. Tapi kita harus serius. Karena Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan pada satu kaum sehingga dia melakukan perubahan pada diri. Jadi kalau pengen sholat kita khusyuk, ya kita ubah. Pelihara 5 hal ini. Yang tadinya kita nggak peduli, harus peduli. Kita ubah terus gitu ya. Sampai level kita naik tahap demi tahap. Saya gambarnya begini. Kalau kita daimun ditambah dengan memelihara, maka nanti akan naik menjadi hafizun. Jadi upaya memelihara ini tetap harus. Setelah hafizun, kita taunya hafizun itu nanti terasa. Terasa itu kalau menjelang masuk waktu itu sudah gelisah. Itu sinyal dari Allah. Ucapan dan gerakan kita itu nggak mau lagi kita buru-buru atau sembarangan gitu. Selalu mencari tahu gimana ucapan yang benar. Bersihan pakaian dan kebersihan dan kerapian pakaian dan tempat sudah menjadi perhatian kita. Itu kalau sudah hafizun. Kemudian gerakan kita juga sopan, ucapan kita juga sopan. Nggak buru-buru, nggak sekali kebut. Jadi baca Al-Fatihah itu nggak lagi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, nggak gitu lagi. Kalau kita sudah di level hafizun, udah nggak seret baca kayak gitu. Kita sudah bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Terus duduk antara dua sujud juga bacanya Rabbi firli warhamni wajburni dan seterusnya. Nggak lagi bacanya Rabbi firli warhamni. Kalau masih baca begitu, masih levelnya ada imut. Karena Allah belum turun tangan. Jadi harus memelihara yang 5 tadi itu supaya nanti Allah angkat derajat kita menjadi hafizun. Setelah sampai di level hafizun, kita tetap harus melakukan usaha memelihara. Pelihara tetap yang 5 itu. Jadi selalu harus menjadi perhatian 5 hal itu. Awal waktu, kebenaran ucapan dan gerakan, kerapian dan kebersihan pakaian dan tempat, kesopanan, kemudian kebenaran niat, itu tetap harus kita pelihara. Kalau itu kita pelihara setelah kita sampai level hafizun, maka kita akan naik menjadi level khasyun. Gitu. Jadi kuncinya di memelihara. Harus peduli terhadap 5 hal itu. Jangan asal jadi. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya ulangi lagi. Khusyuk itu adalah level tertinggi dalam sholat. Di bawahnya ada 2 level, yaitu memelihara dan membiasakan. Nah, untuk naik level itu kita harus serius, sungguh-sungguh jihad dan sabar
dalam memelihara 5 hal dalam sholat, yaitu waktu, awal waktu, kebenaran ucapan dan gerakan, kebersihan dan kerapian pakaian dan tempat, kesopanan, dan kebenaran niat. Kalau kita serius sungguh-sungguh gitu dan Allah berkenan, level kita naik tahap demi tahap menjadi khusyuk. Kalau kita sudah khusyuk, baru kita merasa kita sedang berbicara dengan Allah, sedang berdiri di hadapan Allah. Kita merasakan Allah itu dekat dengan kita. Tapi jangan lupa, ini hadiah dari Allah, nggak bisa kita sengaja. Saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah menjadi orang-orang yang khusyuk dalam sholat kita. Dan kalau Anda ingin subscribe, share, atau like, klik link biru berwarna biru. Jangan diklik videonya, nanti nggak diputar di YouTube. Jadi itu saja. Kalau Anda ingin terus mengikuti video-video saya, silakan subscribe. Kalau Anda menyukainya, silakan di like. Dan kalau Anda merasa ini perlu disebarluaskan, silakan di share. Terima kasih sudah menonton video saya. Semua yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah dari saya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.